Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, semua sehat kan? Yuk biar semangat kita memuji Tuhan sambil olahraga ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Masih semangat kan? Memuji Tuhan sambil olahraga lagi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama.
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Wah, luar biasa adik-adik memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Hera. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang untuk mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati setiap kami, adik-adik kelas besar yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan pakai kami yang mendengar maupun Kak Hera yang akan menyampaikan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Aduh, gelap. Aku di mana? Aduh, ada yang bisa tolong aku nggak? Aku nggak bisa lihat apa-apa nih. Aduh, gimana cara jalannya? Aduh, ini siapa? Kamu siapa? Aduh, aku nggak lihat. Sorry. Aduh, nabrak. Aduh, sorry. Tolong aku, tolong. Gelap banget. Aduh, ada yang bisa tolong aku? Akhirnya ada lampu. Aduh, panik banget ya. Kalau dalam gelap nggak bisa lihat apa-apa. Semuanya nggak bisa dilihat. Jalan juga pasti nabrak. Aduh, takut jatuh. Aduh, untung ada lampu. Ternyata dengan adanya lampu kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa melihat orang, kita bisa melihat benda apapun sehingga kita nggak menabrak sesuatu. Nah, terima kasih ya buat lampu yang sudah menerangi hari ini. Adik-adik, aduh, sorry. Aduh, kok panas ya? Aduh, sekarang udah terang, sekarang kepanasan. Aduh, perlu kipas. AC, nyalain AC. Aduh, panas banget. Adik-adik pernah nggak mengalami kegelapan, berjalan di dalam gelap? Kalau kita dalam gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita pasti butuh penerang. Kita pasti butuh lampu atau lilin, ya. Yang mungkin di rumahnya tiba-tiba pernah mati lampu, pasti langsung nyari lilin atau lampu yang bisa di-charger, ya. Langsung dicari, karena apa? Karena dalam gelap kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, tuh adik-adik pernah juga nggak ngalamin yang namanya kepanasan gitu ya? Nggak ada AC, nggak ada kipas, semuanya kepanasan gerah gitu ya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang menyeberang bersama dengan Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nanti adik-adik bisa lihat Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Masih ingat kan cerita tentang Raja Firaun yang tadinya mengeraskan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel dan pada akhirnya dia mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Nah, akhirnya bangsa Israel ini sudah dalam perjalanan, mereka sudah ada di padang gurun. Nah, itulah yang mereka alami. Dulu kan belum ada lampu, mereka berjalan di dalam gelap, mereka ketakutan, mereka juga marah-marah sama Musa. Musa, gimana ini? Kita nggak bisa berjalan ini malam hari. Kamu gimana sih bawa kita ke sini hanya untuk menderita? Mereka bersungut-sungut, tapi kemudian Tuhan baik, Tuhan mengirimkan apa? Siapa yang tahu? Lampu, lilin, atau apa? Ayo, coba siapa yang tahu? Nah, hebat Tuhan kita. Tuhan mengirimkan yang namanya tiang api. Apa? Tiang api. Ya, pada malam hari waktu gelap bangsa Israel nggak bisa berjalan, Tuhan mengirimkan tiang api sehingga mereka bisa melihat jalanan, mereka bisa berjalan, nggak saling nabrak satu dengan yang lainnya. Nah, tapi setelah malam hari lewat,
besoknya siang hari mereka kepanasan, apalagi di padang gurun itu pasti panas banget, nggak ada pohon kan, pasti panas, semuanya pasti marah-marah lagi sama Musa. Musa gimana ini, kemarin kita sudah kedinginan, kemarin kita sudah gelap-gelapan, sekarang kita kepanasan. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan marah-marah. Akhirnya Tuhan mengirimkan apa? Apa ya? Tuhan kasih kipas angin? Atau Tuhan kasih AC? Langsung didatangin AC? Dibeliin AC gitu? Tuh siapa yang tahu? Tuhan mengirimkan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan ya, kepalanya tidak kepanasan, mereka berjalan dengan tenang baik di malam hari maupun di siang hari. Tadi apa? Kalau di malam hari Tuhan mengirimkan tiang api. Tiang api itu berada di depan mereka sehingga mereka bisa berjalan mengikuti perjalanan sesuai dengan apa yang diperintahkan Musa. Sedangkan siang hari mereka juga bisa terus berjalan tanpa kepanasan. Hebat ya Tuhan kita, dikasih tiang awan dan tiang api pada malam hari. Begitulah perjalanan bangsa Israel dituntun oleh Tuhan dengan begitu rupa. Nah, tapi suatu hari tiba-tiba saat mereka sudah berjalan, terus berjalan, tiba-tiba ada yang dengar. Apa tuh? Kayak ada suara kuda, kaki kuda dari jauh. Bujuk. Wah, mereka ketakutan. Musa, dengar itu apa? Apa tuh suara apa tuh? Mereka dengar suara pasukan kuda sudah mengejar mereka dari belakang. Siapa ya kira-kira? Ternyata itu adalah Firaun dan seluruh pasukan berkudanya. Hati Firaun tiba-tiba berubah karena dia mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu Firaun bilang, ayo kita kejar mereka sebelum mereka jauh dari sini. Pasti mereka masih ada dekat sini. Bayangin teman-teman, siapa yang lebih duluan jalan? Orang yang bangsa Israel kan mereka berjalan kaki. Kalau dikejar sama pakai kuda, kira-kira dapat nggak? Pasti ketemu. Nah, lalu gimana nih? Bangsa Israel mulai ketakutan. Aduh Musa, kan mereka nyalain Musa lagi. Mereka marah-marah terus. Mereka terus marah sama Musa. Mereka menuntut Musa. Gimana ini? Kamu bawa kita untuk binasa. Ya, bangsa Israel terus marah-marah karena mereka takut. Karena pasukan berkuda Raja Firaun sudah mengejar mereka dari belakang. Dan mereka mau lari ke depan. Ayo kita cepat-cepat lari. Ayo. Pas mereka lihat di depan, ada apa? Ada lautan yang luas. Mereka bingung. Di depan ada laut. Di belakang ada tentara bangsa Firaun mengejar. Gimana dong? Aduh, mereka semua ketakutan. Musa juga takut. Aduh, gimana ya? Aku nanti dimarahin lagi sama mereka. Aduh Tuhan, tolong. Akhirnya Tuhan berfirman sama Musa. Musa, kenapa kamu takut? Bilang sama bangsa Israel, mereka tidak perlu takut. Bukankah kalian sudah melihat bagaimana aku menuntun kalian di padang gurun? Malam hari aku kasih tiang api, siang hari aku kasih tiang awan. Sekarang kalian takut lagi. Akhirnya Musa diam. Tuhan bilang gini, apa yang ada padamu? Kira-kira apa yang ada sama Musa? Apa ayo? Pedang? Atau perahu? Perahu Tuhan, ada perahu. Mungkin kita bisa semuanya naik perahu aja nyebrang. Gak cukup, bangsa Israel kan banyak. Coba lihat ada apa ya? Kira-kira ada apa ya teman-teman? Dan ternyata yang ada sama Musa adalah apa? Tongkat. Kata Tuhan, itu tongkat yang ada sama kamu arahkan ke laut, dan laut itu nanti akan terbelah menjadi dua. Kalian berjalan di tanah yang kering. Lalu tiba-tiba apa yang difirmankan oleh Tuhan itu terjadi. Mujizat terjadi. Musa membelah air laut, ya, air lautnya terbelah menjadi dua. Lalu bangsa Israel berjalan di tanah yang kering.
Mereka sangat senang, Ayo cepet-cepet kita jalan, nanti kita dikejar sama tentara Firaun. Mereka jalan sampai ke seberang. Ya, setiba mereka sampai di seberang, mereka bilang, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Aduh, tadi kita udah takut. Aduh, sekarang gimana? Lautnya masih terbelah. Tentara Firaun tuh udah ngejar kita. Aduh, gimana? Musa? Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, ayo Musa, arahkan lagi tongkatmu ke laut supaya lautnya bersatu kembali. Akhirnya air lautnya bersatu kembali, sedangkan tadi pasukan Firaun sudah nyusul di belakang. Mereka akhirnya tenggelam di dalam lautan. Nah, keren ya Tuhan kita, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel dengan begitu rupa. Sangat banyak mujizat, sangat banyak pertolongan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita juga harus merasakan, harus melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Apa yang kita alami saat ini? Mungkin kita harus bersekolah di rumah, banyak masalah, banyak gangguan, misalnya jaringan gak bagus, susah belajar, digangguin sama adik, dan lain sebagainya. Yang membuat kita marah-marah, yang membuat kita bersungut-sungut. Kita marah sama mama, marah sama papa, marah sama adik. Duh gimana ini Tuhan, pusing. Tapi lihat, adik-adik harus percaya, Tuhan pasti menuntun setiap hidup kita. Dia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Seperti Tuhan menuntun bangsa Israel. Yang penting kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh bersungut-sungut. Saat kita tidak bersungut-sungut dan tidak marah-marah, saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menuntun hidup kita. Tuhan pasti memberikan pertolongan bagi setiap kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga memberkati kita semua yang mendengarkan di rumah masing-masing. Halo adik-adik, berikut ayat hafalan minggu ini. Kita dengerin sama-sama ya. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Sekali lagi ya, kita ulang sama-sama. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, untuk kami tetap percaya kepada tuntunan Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, situasinya sulit, tapi ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, bahwa ada tuntunan Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Dan hari ini juga kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana besok kami akan merayakan hari ke-17-an bangsa kami, di mana bangsa kami merdeka. Biarlah Tuhan Yesus bangsa kami semakin hari Tuhan pulihkan di hari kemerdekaan yang ke-75 ini Tuhan. Biar bangsa kami semakin Tuhan pulihkan, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini Bapak. Kami rindu Tuhan memulihkan bangsa kami, khususnya saudara-saudara kami yang mengalami dampak dari COVID ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang menyertai mereka, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang terpapar virus Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan kami terus berdoa Tuhan supaya vaksinnya segera ditemukan sehingga kami dapat beraktivitas seperti dahulu lagi. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa kami ini kami sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Happy Sunday.
Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, ayo kita sama-sama merayakannya. Battle Kids akan mengadakan lomba untuk kemerdekaan RI yang dapat diikuti oleh adik-adik semuanya. Nah, lomba ini akan terdiri dari 2 kategori sesuai dengan kelasnya. Kelas yang kecil perlombaannya akan perlombaan mewarnai, sementara kelas besar akan membuat puisi tentang Indonesia. Jangan lupa loh adik-adik, nanti puisinya sesudah selesai harus dibacakan. Hasilnya nanti yang kelas kecil berupa foto, sementara yang kelas besar nanti berdeklamasinya harus divideokan. Kemudian jangan lupa hasilnya dikirim melalui email ke battlekids@gbibattle.org. Jangan lupa juga mengirimkan beserta formulir pendaftarannya. Ditunggu paling lambat tanggal 17 Agustus ya adik-adik. Ketentuan lebih lanjut tentang lomba, template gambar, formulir pendaftaran bisa didapatkan di link yang tertera di bawah ini, yaitu di bit.ly/BKidsOnline Gema. Pengumuman pemenang akan diberikan pada tanggal 23 Agustus. Semangat ya semuanya adik-adik, Dirgahayu Indonesia! Kabar baik untuk adik-adik Battle Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Battle Kids Online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu Kak Jenjen nih hari ini. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah semangat mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitas minggu lalu. Nah, hari ini Kak Jenjen mau mengajak adik-adik lagi untuk kembali mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini. Jangan lupa paling lambat dikirimkan hari Selasa ya, supaya bisa ditayangkan di ibadah Battle Kids Online minggu depan. Tetap semangat!
Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Bagaimana Musa dibantu oleh Tuhan menyeberang Laut Teberau bersama dengan bangsa Israel. Hari ini kita akan membuat aktivitas yaitu membuat Laut Teberau yang terbelah. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas, lem, pensil warna, gunting, dan tali rafia berwarna biru. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan melipat kertas HVS menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Nanti ketika dibuka, dia akan berdiri seperti ini. Lalu, kita punya tali rafia seperti ini yang bisa kita buka sehingga menjadi lebar. Nanti jadinya hasilnya seperti ini. Kemudian kita harus gunting sesuai panjangnya kertas HVS yang tadi. Sebentar, nih begini. Kita gunting-gunting semua ya. Nah, kalau misalnya di rumah adik-adik tidak ada tali rafia, jangan khawatir. Kita bisa ganti tali rafianya dengan kertas yang kita warnai sendiri. Nih, seperti ini. Lalu, supaya kelihatan seperti laut, kita gunting nih setengahnya. Tuh. Ya, jadi nanti kertasnya akan menjadi seperti ini. Kita gunting semua sampai ke paling pinggir. Lihat. Nah, jadi deh, mudah kan? Nah, setelah itu, setelah semuanya digunting, lalu kita tempelkan di lembaran kertas HVS yang sudah kita lipat tadi. Ayo, sekarang kita pakai lemnya. Kak, aku tidak punya lem di rumah. Tidak apa-apa, kalau tidak punya lem kita bisa pakai Solatip aja atau lakban. Nih, nanti kalau kertasnya sudah ditempel hasilnya seperti ini. Kalau tali rafianya sudah ditempel, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nih, ya jadi akan seperti laut yang terbelah. Nah terus masa cuma begini? Di laut yang terbelah itu kan harus ada Musa dan bangsa Israelnya ya. Nah marilah kita menggambar di kertas HVS yang lain. Untuk menggambar orang gampang. Kita tinggal buat saja bulatan. Sebentar. Kita buat bulatan ya. Kita buat bulatan di sini. Lalu beri badannya sedikit. Usahakan menggambarnya yang banyak. Karena orang Israel kan banyak sekali jumlahnya. Sehingga nanti semuanya rapat-rapat. Nah, ini yang Kak Jenjen gambar, itu yang versi besarnya ya. Nanti ketika adik-adik bikin, kecil aja. Sebesar telapak tangan. Nih, mungkin nggak terlalu terlihat. Kenapa harus kecil, Kak? Supaya bisa ditempel nanti. Jangan lupa di bawahnya diberi kotak kecil supaya bisa ditempel seperti ini. Diberi lipatan ya adik-adik, nanti kita tempel bersama. Oke, nah ini adalah orang-orang Israelnya. Terus Musanya mana? Untuk gambar Musa, karena Musa nanti akan berdiri di depan, dia harus lebih besar ukurannya. Nah jadilah seperti ini. Kalau misalnya adik-adik bingung cara membuatnya, mudah sekali loh. Pertama-tama kita gambar dulu kepalanya bulat, kemudian beri mata dan beri senyuman manis. Atau kalau mau kan Musa berjenggot tuh, kita kasih jenggot juga ya. Nah kemudian bikin bajunya. Musa pakai jubah loh, tidak pakai celana panjang. Ya, jadi nggak apa-apa digambarnya seperti gambar rok, padahal ini jubah. Beri tangan kanan kiri dan ingat Musa membawa tongkat. Kakak juga menggambarnya besar di sini supaya sebagai contoh. Tapi nanti adik-adik untuk ditempel di kertasnya gambarnya kecil aja. Nih kakak sudah membuat juga gambar yang lebih kecil, berwarna-warni.
Warna bajunya terserah adik-adik. Karena kakak sukanya merah dan biru, makanya kakak pakai warna merah dan biru. Setelah semuanya jadi, nah kita tempel Musa dan orang-orang Israel. Yuk kita kerjakan, mari kita tempel. Nah, taruh Musanya di paling depan, di mana saja. Di tengah-tengah, karena Musa nanti memimpin bangsa Israel. Lalu orang-orang yang banyak, lihat nih kakak bikin banyak. Orang-orang yang banyak ini ditaruhnya di sebelah belakang. Seperti ini. Tuh di belakang Musa banyak orang Israel. Masih ada. Karena bangsa Israelnya banyak, adik-adik boleh bikin sebanyak mungkin ya. Di kertas yang berbeda-beda supaya nanti kelihatannya ada berbagai macam orang. Nah, seperti ini. Ya, nah hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Mudah bukan? Ayo adik-adik semangat membuat ya. Nanti kakak mau lihat hasilnya ya minggu depan. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan menulis untuk kamu dan kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu, akan kamu akan diam aja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Amin. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Yesus akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Keluaran
14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ayat 14a. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam aja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oke. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berpegangan kepada kamu dan kamu akan diam saja. 14 ayat 14a. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima
kasih. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Makasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Exodus verse 14.
The Lord will fight for you. You just need to be still. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. God bless you.